Ibu senang sekali hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bisa hadir ke sekolah yang kita cintai ini. Alangkah baiknya ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta nanti ketua kelas kita Ilham untuk pimpin doa, dimana nanti sebelum kita belajar memang tidak hanya dituntut untuk menambah ilmu, tapi kita juga diharapkan nanti di akhir apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi berkah dan bisa menjadi amal kebaikan. Makanya kita harus berdoa dulu. Silakan Ilham. Ya, Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Ilham. Setelah selesai berdoa, mudah-mudahan kita hari ini dapat perlindungan dari Allah. Selanjutnya Ibu mau bertanya ini. Kita kan jumlahnya ada 16 ya? Ya. Dari semua ananda Ibu di lokal ini yang hadir hari ini, apakah semuanya sehat? Sehat. Berarti kabarnya semuanya di sini baik-baik saja ya? Ya. Kalau semuanya sehat, semuanya baik-baik saja, otomatis tidak ada yang apa kan? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Jadi yang terpenting dalam pembelajaran itu yang paling utama adalah semangatnya. Kalau kita sudah semangat untuk belajar, yang ditandai dengan salah satunya kehadiran. Nanti kalau kalian sudah mau hadir ke sekolah, sudah mau datang ke sekolah pagi-pagi, berarti sudah ada satu niat untuk mau belajar. Itu yang pertama ya. Mudah-mudahan nanti ke belakangnya kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan kalian bisa mengerti nanti apa yang kita bahas hari ini. Latihan coba Ibu lihat dulu. Sudah bagus ya? Alhamdulillah sekali lokal ini masih mempertahankan perhatiannya. Sudah siap? Sekarang perhatikan. Ibu di sini akan mencoba mendemonstrasikan di depan kelas. Ini apa? Kertas. Kertas. Coba perhatikan akan Ibu apakan kertas ini. Aku perhatikan dulu kejadiannya. Nah, dari yang Ibu ilustrasikan ini, yang Ibu demonstrasikan ini, tadi di awal kertasnya seperti apa? Utuh. Sekarang seperti apa kejadiannya? Ayo. Apa jadinya ini? Jadi abu. Jadi abu. Kira-kira sama enggak bentuk ini dengan bentuk awal tadi? Tidak. Menurut pembahasan kita sebelumnya tentang tadi apa kemarin? Apa? Kita bahas itu sebelumnya. Ini terjadi tidak peristiwa kimia? Ya. Peristiwa kimia atau peristiwa fisika? Peristiwa kimia. Kira-kira apa bedanya dengan peristiwa fisika? Kenapa kalian katakan ini peristiwa kimia? Karena apa? Karena menghasilkan zat baru. Karena menghasilkan zat baru. Zat barunya itu apa? Abu. Pintar sekali Ilhamnya. Oke, kira-kira nanti apa pula kaitan ini dengan pembahasan kita? Ada yang bisa kalau ini dikatakan tadi reaksi kimia? Siapa yang bisa menyebutkan apa reaksi kimia dari proses tadi? Ini bisa? Coba ini sebutkan apa reaksinya yang terjadi tadi? Itu reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran. Apa reaksinya? Itu C ditambah O2 menghasilkan CO2. C ditambah O2 menghasilkan CO2. Yang lain bagaimana? Apakah betul? Betul. Punya jawaban yang sama semuanya? Ya. Pintar sekali Riri ya. Berarti Riri masih menyimak materi kita sebelumnya. Jadi yang namanya belajar, kita memang tidak boleh melupakan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Karena setiap pembahasan itu masih ada kaitannya. Untuk tujuan kita hari ini,
Ibu sebutkan karena kalian belum tahu pembahasan kita hari ini, maka akan Ibu uraikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus Ananda semuanya kuasai. Yang pertama, setelah belajar ini, Ibu harapkan semuanya nanti mampu menemukan hubungan laju reaksi dengan teori tumbukan. Yang kedua, kalian nanti mampu menganalisis teori tumbukan dengan tepat. Yang ketiga, nanti dapat menganalisis apa itu tumbukan efektif dan tumbukan yang tidak efektif. Jadi acuan kita yang 3 ini untuk di akhir nanti setelah pembelajaran, Ananda ditugaskan satu tugas masing-masing dibuat per kelompok. Tugasnya diperintahkan kalian cari nanti tentang bagaimana cara mengatur, bagaimana cara menyimpan bahan pangan agar nanti tahan lama, agar tidak terjadi perubahan fisika dan kimia. Bisa itu? Bisa. Untuk selanjutnya buat gambar. Gambar apa itu? Yang pertama gambar apa? Orang? Menumbuk beras atau menumbuk padi? Padi. Padi. Peristiwa apakah yang terjadi pada 2 gambar ini? Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan video. Nanti kalian coba analisa videonya. Oke, ini videonya. Coba diperhatikan semuanya. Ini teori tumbukan dan energi aktivasi. Nah, ada 2 di sini. Ada molekul kuning sama molekul merah. Ini digabung di satu tempat, dimasukkan ke sebuah wadah. Coba perhatikan apa yang terjadi setelah ini. Untuk menjawab rasa penasarannya, kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa bisa terjadi seperti ini, apa penyebabnya, kita cari solusinya nanti pada saat kita berdiskusi ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat jalan tengahnya, menemukan jawaban apa peristiwa tadi terjadi semuanya itu. Untuk menjawab peristiwa tadi, kalian kan sudah dibagi per kelompok. Ada 4 kelompok. Ibu persilahkan duduk per kelompok dengan tertib. Untuk selanjutnya, kalian per kelompok tetap jaga jarak. Di kelompok 1 ini ya, di kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 masing-masingnya disesuaikan LKPD. Kelompok 1. Untuk aturannya, dikasih tahu bagaimana tata cara pengisiannya. Coba diperhatikan. Yang terakhir, setelah kalian selesaikan LKPD ini nanti, Ibu minta 1 perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sementara yang lain nanti menanggapi. Sudah selesai? Karena sudah selesai sesuai janji tadi, diminta 1 perwakilan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang mau? 1, kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengamati video tentang tumbukan antara 2 molekul, dari video tersebut yang termasuk reaktan adalah molekul kuning dan molekul merah. Jadi tolong diperhatikan reaksi yang dituliskan oleh kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Baiklah, saya
ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa tidak terjadi reaksi kimia pada reaksi yang pertama? Apa alasannya? Tolong jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dengan penilaian kelompok kami, apakah ada tambahan? Tidak. Sudah selesai kelompok 1. Masih ada pertanyaan? Tidak. Jadi di sini kita akan bahas lagi, kita akan evaluasi lagi dari hasil diskusi tadi. Dari yang tadi Ibu lihat ada beberapa poin yang harus kalian catat, yang harus kalian ingat sambil kita bahas bersama. Kita tadi kan membahas tentang teori bukan. Di awal tadi Ibu tampilkan video, di mana videonya berkaitan dengan dua molekul ya. Ada molekul merah dan molekul kuning. Uraikan kelompok penyaji sudah benar. Dan kelompok lain tadi Ibu lihat juga sepintas tadi sudah dalam mirip, sudah mendekati yang benar. Jadi apa yang bisa kita ambil di sini? Yang namanya reaksi kimia itu yang seperti apa? Yang menghasilkan zat baru, yang menghasilkan zat baru. Siapa yang bisa di sini menyimpulkan ada? Ya silakan. Simpulannya adalah reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Sudah selesai? Oke, terima kasih kelompok 1, tadi juga kelompok 2 sudah melengkapi. Jadi semuanya harus aktif menanggapi, bertanya dalam diskusi. Dari pembelajaran kita awal sampai akhir tadi, kira-kira pembelajarannya bagaimana? Apakah kalian merasa senang atau bosan atau gimana? Senang. Kelompok 2, kelompok 3? Senang. Nanti Ibu minta ya kalian bikin pada kertas kecil tanpa nama, jangan kalian tulis nama, jangan kalian tulis kelas, buat catatan hari ini mengenai pembelajaran yang mungkin dengan penjelasan Ibu juga boleh, atau Ibu menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu lambat, tidak jelas, nanti semuanya kalian tuliskan untuk refleksi kita hari ini. Jangan dikasih nama ya, nanti Ibu minta di akhir kalian kumpulkan. Baik Bu, ya. Untuk selanjutnya kesimpulannya sudah. Untuk memahami, untuk melihat tingkat pemahaman kalian mengenai pembahasan hari ini, Ibu akan berikan soal yang kalian isi nanti ya. Jadi untuk soalnya itu ada di buku paket, kerjakan sekarang. Ya, nanti setelah selesai dikumpul. Jadi untuk hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillah sekali bisa menyelesaikan. Untuk kelompok 1, kelompok penyaji, terima kasih untuk tampilan presentasinya. Dan untuk kelompok lain diharapkan untuk pertemuan selanjutnya bisa saling bergantian dalam presentasinya. Kemudian akan lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Untuk minggu depan kalian baca, kita akan masuk ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ulang lagi, minggu besok kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu 2 faktor. Yang pertama, luas permukaan sentuh dengan suhu. Berasa untuk hari ini cukup. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.